Nah, baik teman-teman, mohon maaf. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Listening kita sudah, maksudnya struktur kita sudah selesai. Hari ini kita akan lanjut ke listening, lebih tepatnya yang listening bagian pertama. Dan kita nanti akan lebih fokus ke latihan, bukan ke teori dan teori itu panjang banget kalau listening, teman-teman, banyak banget gitu ya. Nah, jadi di listening itu nanti total soalnya ada 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 parts atau 3 bagian, yaitu part A, short conversations atau dialog pendek, part B, long conversations atau dialog panjang, dan part C, long talks atau pembicaraan satu orang, gitu ya. Nah, setiap nomor nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan apakah jawabannya A, B, C, atau D, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngambil yang online enak, teman-teman, karena waktu itu sepenuhnya dipakai untuk mengerjakan. Sedangkan kalau teman-teman ngambil yang onsite atau yang datang ke lokasi atau kayak yang dulu namanya itu PBT, teman-teman, yang paper based. Nah, itu teman-teman harus melingkari lembar jawaban dan itu waktunya diambilkan dari waktu teman-teman mengerjakan. Nah, memang sepele ya kayaknya melingkari lembar jawaban. Tapi trust me, it takes time. Jadi benar-benar menyita waktu, teman-teman. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening bagian pertama, yaitu nomor 1 sampai nomor 30, atau yang namanya tadi adalah short conversations. Nah, di short conversations atau dialog pendek, teman-teman nanti di setiap nomornya akan mendengarkan percakapan antara dua orang ya, si A dan si B. Nanti si A ngomong apa, si B ngomong apa. Terus diikuti oleh pertanyaan yang dibacakan oleh pembuat soal gitu ya, teman-teman. Nah, di sini konsentrasi dan fokus otomatis perlu sekali ya, karena di listening ini nanti teman-teman akan mendengarkan bahasa Inggris. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahasa Inggris ini tulisan dan bacaan beda, teman-teman. Oke, jadi em, apa namanya? Perlu dibiasakan supaya teman-teman nanti ketika tes tidak terlalu fokus, maksudnya tidak harus terlalu fokus ataupun terlalu konsentrasi. Tapi kalau teman-teman misalkan belum terbiasa, memang harus fokus sekali gitu. Nah, nanti si A atau pembicara pertama itu akan memulai pembicaraan atau dia yang membawa notion ya, teman-teman. Notion itu maksud, apakah dia butuh bantuan, apakah dia meminta persetujuan, apakah dia memberikan atau menawarkan sesuatu gitu ya, dan lain-lain. Oke, karena konteks conversation atau konteks pembicaraan atau konteks apa ya, percakapan maksud saya itu banyak sekali. Notion atau tujuan itu juga banyak sekali, teman-teman. Ada sekitar kalau nggak salah 34 gitu ya. Nah, kemudian si B atau orang kedua nanti akan merespon atau menanggapi. Nah, misalkan si A itu minta tolong apakah si B bisa menolong atau tidak. Gitu ya. Kalau misalkan tidak, kenapa? Kalau bisa, berarti ya teman-teman cari A, B, C, D yang bisa. Apakah si A itu menanyakan tentang persetujuan, apakah si B setuju atau tidak? Gitu ya. Dan misalkan apakah si A itu memberikan maksudnya menceritakan tentang masalahnya, nah si B bisa membantu atau tidak seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, otomatis jawabannya di soal nanti 90% itu berdasarkan si B. Jadi teman-teman harus sangat mendengarkan atau harus sangat memahami yang diucapkan oleh si B. Gitu ya. Tapi juga jangan ketinggalan si A, teman-teman. Karena si B ini biasanya meresponnya atau menjawabnya itu menggunakan idiom. Idiom sendiri kalau dalam percakapan artinya adalah ungkapan yang kita tidak bisa langsung artikan kata per kata. Jadi harus kita sambungkan dengan yang diucapkan sama si A, gitu ya, untuk mengetahui maksudnya, teman-teman. Nah, contohnya nih, misalkan dalam bahasa Indonesia aja, misalkan ada teman ngajak kita, bro, ayo makan misalnya. Nah, terus kita jawabnya, aduh, perutku mau meledak. Nah, itu berarti bukan beneran mau meledak karena bom atau karena santet gitu ya, teman-teman. Nah, tapi meledak di situ maksudnya adalah kenyang sekali alias tidak bisa ditambahkan makanan makanan lagi. Nah, artinya menolak gitu. Jadi si B itu menolak ajakan si A untuk makan bareng. Nah, bahasa Inggris juga ada ungkapan-ungkapan yang tidak bisa kita langsung tangkap mentah-mentah ya, itu namanya idiom, teman-teman. Jadi harus dicocokkan dengan yang diucapkan sebelumnya oleh si A. Nah, kemudian teman-teman di part E ini hati-hati dengan pengecoh atau distraktor ya. Nah, pengecoh ini berbentuk pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B. Nah, hati-hati teman. Jadi biasanya pilihan ganda yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu biasanya malah salah.
gitu ya. Karena biasanya jawaban yang benar itu justru teman-teman tidak dengar diucapkan satu kata pun sama si B. Nah, tapi maknanya sama, teman-teman, atau menggunakan sinonim atau paraphrase gitu ya. Jadi ceritanya sama tapi kata-katanya itu beda yang dipakai di jawaban. Seperti itu. Jadi vocab di sini juga sangat menentukan gitu ya. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin teman-teman adakah yang pengen bertanya dulu? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita lanjut. Sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya mute dulu semuanya supaya nanti teman-teman bisa lebih fokus mengerjakan dan chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu ya. Silakan. Number 1. I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. It doesn't sound easy, but I don't think it's an unreachable goal. What does the woman think? Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi silahkan dikirimkan jawabannya, teman-teman. Dan saya lihat ada yang menjawab Alpha, and Bravo, and Delta. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Delta, mari kita cek. Kita dengarkan kembali ya dengan skripnya supaya kita bisa bahas bareng, teman-teman. Silahkan. Number 1. I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. It doesn't sound easy, but I don't think it's an unreachable goal. What does the woman think? Nah, jadi si cowok bilang, I'm going to work really hard this year and see if I can graduate in June. Kalau diartikan, saya mau bekerja keras gitu ya, bekerja dengan sangat keras tahun ini dan mencari tahu apakah saya bisa lulus di bulan Juni. Kemudian si cewek menjelaskan, it doesn't sound easy, but I don't think it's an unreachable goal. Jadi itu memang terdengar tidak mudah. Nah, tapi saya tidak berpikir itu bukan gimana ya? Saya tidak berpikir itu merupakan sebuah tujuan yang tidak bisa dicapai. Atau saya rasa itu bukan tujuan yang tidak bisa dicapai, berarti bisa saja dicapai ya, teman-teman. Nah, what does the woman mean? What does the woman think? Maksud saya, apa yang dimaksud atau yang dipikirkan sama si cewek? Nah, si cewek bilang, I don't think it's an unreachable goal. Saya rasa ini merupakan, saya tidak merasa ini sesuatu yang tidak bisa dicapai. Berarti itu bisa dicapai, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya. The man can accomplish what he wants. Jadi si cowok itu bisa mencapai atau mewujudkan gitu ya, apa yang dia ingini. Maksudnya adalah lulus di bulan Juni tadi. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang alpha si cowok tidak eh, apa ya, reach out itu artinya tidak berusaha gitu teman, tidak berusaha sangat keras. Ini aku tidak cukup berusaha, bukan ya? Karena belum belum tahu, masih mau dilakukan teman-teman. Kalau yang Bravo, kelulusannya si cowok itu kemungkinannya tidak mungkin. Jadi si cowok itu kayak nggak mungkin lulus, bukan ya teman-teman? Kalau yang Delta, si cowok tidak bisa mendapatkan eh score goal di sini ini di permainan bola, teman-teman, atau permainan pertandingan olahraga gitu ya. Mencetak angka. Jadi score goal itu mencetak angka. Nah, ini bukan pertandingan ya, teman-teman. Jadi si cowok tadi bilang, saya mau berusaha keras supaya saya bisa lulus di bulan Juni. Nah, kemudian si cewek bilang, kelihatannya tidak, kedengarannya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dicapai seperti itu. Nah, ini namanya negatif, double negatif, teman-teman. Jadi negatif dinegatifkan, jadi positif seperti itu. Itu ya, sama kayak kita bilangnya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, berarti sesuatu yang mungkin seperti itu, teman-teman. Biasanya double negatif ini dipakai di percakapan informal gitu ya, tapi ini juga jarang sekali, teman-teman. Orang sana itu langsung kalau ngomong, jadi bukan diputer-puter seperti ini. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean?
Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 2. Can you finish this project within the next 2 hours? What you're asking for is not impossible. What does the man mean? Nah, ini yang barusan tadi saya sampaikan teman-teman. Jadi si cewek minta tolong, dia bilang, "Can you finish this project within the next 2 hours?" Bisakah kamu menyelesaikan proyek ini dalam waktu 2 jam ke depan? Nah, kemudian si cowok bilang, "What you're asking for is not impossible." Apa yang kamu minta bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Berarti yang diminta si cewek ini mungkin-mungkin saja, gitu ya. What does the man mean? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The woman's request can be accomplished. Jadi permintaannya si cewek itu bisa saja dipenuhi atau diwujudkan. Kalau yang Bravo 2 jam itu terlalu singkat untuk menjelaskan proyeknya. Bukan ya, karena si cowok bilangnya yang diminta si cewek dalam waktu 2 jam itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Berarti mungkin-mungkin saja seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 3, silahkan. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa atau delta. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu, silahkan teman-teman. Number 3. Can you take a shot of this? Yes, I can. There's still a little film left in the camera. What is the man most likely doing? Nah, jadi si cewek bilang, "Can you take a shot of this?" Nah, take a shot itu artinya banyak sekali, teman-teman. Take a shot itu bisa mencoba, bisa menembak gitu ya, bisa eh, mengambil gambar, maksudnya memfoto gitu ya. Nah, jadi kita cek, bisakah kamu take a shot of this? Kemudian si cowok bilang, "Yes, I can." Tentu saja. There's a, si- there's a, there's still a little film left in the camera. Ada sedikit film yang tersisa di kamera ini. Nah, berarti mereka ini karena pegang kamera kan berarti mengambil foto ya, teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, what is the man most likely doing? Apa yang si cowok kemungkinan besar lakukan? Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Taking photos. Gitu ya, mengambil foto. Bukan watching movie, bukan lagi nonton film, teman-teman. Kalau nonton film, tidak perlu sedikit film. Nah, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Jadi hati-hati dengan yang kadang kita dengarkan di dalam teks. Film di sini ini kayak lembaran ini loh, lembaran kita juga nyebutnya film ya, teman-teman. Kodak seperti itu, ya, kamera zaman dulu atau jadul seperti itu. Kalau sekarang kayaknya nggak pakai film ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie atau Delta. Mari kita cek, kita dengarkan kembali teman-teman. Number 4. Can you tell me about any previous office experience you have? I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half. What is the woman probably doing? Nah, jadi si cowok bertanya, "Can you tell me about any previous office experience you have?" Bisakah kamu memberitahu saya mengenai pengalaman kantor sebelumnya yang kamu miliki? Nah, kemudian si cewek menjawab, "I've worked as a receptionist in a doctor's office for a year and a half." Saya sudah bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah kantornya dokter selama 1,5 tahun. Nah, berarti si cowok ini lagi menginterview atau melakukan interview kepada si cewek ya. Kayak ini si cewek mau ngelamar kerja di situ, teman-teman. What is the woman probably doing? Apa yang si cewek kemungkinan sedang lakukan, berarti sedang menghadiri interview untuk suatu pekerjaan ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang delta, teman-teman. Karena ditanyain
pengalaman kerja sebelumnya tadi, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta, interviewing for a job. Jadi menghadiri interview untuk pekerjaan, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, si cewek tadi bilangnya dia sudah bekerja sebelumnya sebagai resepsionis di kantor dokter selama 1,5 tahun. Seperti itu. Jadi ini menanyakan tentang pengalaman kerja sebelumnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, dan juga Delta. Lengkap ya teman-teman. Mari kita cek bersama kalau gitu. Kita dengarkan dulu. Silahkan teman-teman. Number 5. Did you enjoy the theater performance last night? It wasn't all I had hoped for. What does the woman say about the performance? Nah, jadi si cowok bertanya, "Did you enjoy the theater performance last night?" Apakah kamu menyukai pertunjukan teaternya tadi malam? Nah, kemudian si cewek menjawab, "It wasn't all I had hoped for." Itu bukan atau itu belum gitu ya, semua yang saya harapkan. Artinya si cewek belum puas, teman-teman, tidak puas, gitu ya. Nah, apa yang si cewek katakan mengenai pertunjukannya? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya. Sebenarnya yang Bravo pun itu nggak nyambung. Maksudnya bukan nggak nyambung apa ya, nggak sama gitu teman-teman. Karena kalau kita bilang it wasn't all I had hoped for, itu berarti tidak, intinya kayak tidak puas gitu ya. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Sedangkan kalau yang Bravo it was rather mediocre, itu artinya itu agak biasa-biasa aja. Jadi nggak ada yang spesial. Tapi yang Alpha, Charlie sama Delta itu malah sangat tidak mewakili teman-teman. Karena yang Alpha it met her expectations. Pertunjukannya atau teater performance-nya itu memenuhi atau menemui ekspektasinya. Jadi kayak sesuai dengan ekspektasi atau harapannya si cewek. Artinya si cewek puas gitu. Nah, tapi bukan ya. Yang Charlie pun juga sama, teman-teman. It was what she had hoped to see. Pertunjukannya itu adalah apa yang dia harap-harap untuk lihat sebelumnya. Jadi dia mengharap-harapnya sebelumnya untuk melihat pertunjukan yang seperti itu. Nah, tapi bukan karena dia bilangnya wasn't all I had hoped for. Belum semua yang saya harapkan. Nah, dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan ketika teman-teman tes nanti. Tidak mungkin dalam satu soal ada dua jawaban yang benar. Yang Alpha sama yang Charlie ini artinya sama, teman-teman. Hanya beda kata-kata saja. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, jangan pilih dua-duanya. Karena tidak mungkin ada satu soal memiliki dua jawaban. Seperti itu, gitu ya. Jadi, Alpha sama Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, it was the last performance. Pertunjukan teater itu, yang tadi malam itu merupakan pertunjukan terakhir. Nah, bukan ngomongin tentang urutan ya, teman-teman. Jadi, yang Delta ini malah nggak nyambung dengan yang di percakapan. Jadi menurut saya yang paling nyambung adalah yang Bravo, it was rather mediocre. Cuman sekali lagi, wasn't all I had hoped for itu kayak ada yang kurang kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Cek, teman-teman, suara saya keluar nggak? Atau halo? Aman ya? Mohon maaf karena koneksi yang tadi awal itu ada masalah dan salah satu dari teman-teman ada yang are you still there? Jadi saya rasa suaranya nggak keluar teman-teman. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silakan dicoba dulu ya. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean? Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alpha. Oke, antara Charlie atau Alpha, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu teman-teman, silahkan. Number 6. Do you get to many of the university's football games? Only rarely. What does the man mean?
Nah, jadi si cewek bertanya, "Do you get to many of the university's football games?" Apakah kamu sering datang ke pertandingan sepak bolanya kampus? Nah, kemudian si cowok bilang, "Only rarely." Jarang, teman-teman. Gitu ya. Apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, berarti hati-hati yang alpha. He has never. Never sama jarang itu beda, teman-teman. Never itu tidak sama sekali ya, sedangkan rarely itu pernah, tapi jarang. Berarti yang alpha bukan ya. Karena ada di pilihan A, B, C, D itu yang artinya sama dengan rarely, teman-teman. Yaitu yang Charlie. He doesn't go to games often. Jadi si cowok ini tidak datang atau menghadiri pertandingan dengan sering. Nah, tidak menghadiri dengan sering itu maksudnya jarang. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang Charlie, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Silahkan. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng ya. Ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali. Silahkan. Number 7. Do you know when you're going to be ready to leave? I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out. What does the man want to do? Nah, jadi si cewek bertanya, "Do you know when you're going to be ready to leave?" Apakah kamu sudah tahu atau kamu sudah menentukan gitu ya, kapan kamu mau berangkat? Kapan kamu siap untuk berangkat? Nah, kemudian si cowok menjawab, "I hope we can go a bit later in the evening. I'd like to get a little rest before we go out." Nah, saya harap kita bisa berangkat sedikit agak larut nanti malam. Nah, saya pengen beristirahat sedikit gitu ya sebelum kita berangkat. Nah, apa yang si cowok ingin lakukan? Jadi si cowok itu pengen istirahat dulu, teman-teman. Oke, nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Take a short nap. Jadi pengen beristirahat sejenak gitu. Nah, kalau yang Bravo, go out now, itu berangkat sekarang. Bukan ya. Kalau yang Charlie, enjoy the rest of the evening. Menikmati sisa dari malam ini. Berarti dia berangkatnya pagi, teman-teman. Bukan ya. Kalau yang Delta, have a little snack before going out. Jadi beli jajanan dulu atau beli snack dulu gitu ya. Sebelum berangkat, itu juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat yang Alpha tadi. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that two heads are better than one. What does the man mean? Oke, waktunya habis. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie, dan juga Delta. Sudah lengkap, teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Number 8. Do you prefer to work on this assignment alone or together? In this case, I think that two heads are better than one. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, "Do you prefer to work on this assignment alone or together?" Apakah kamu lebih memilih untuk mengerjakan tugas ini sendirian atau bareng? Nah, kemudian si cowok bilang, "In this case, I think that two heads are better than one." Dalam hal ini, saya rasa dua kepala lebih baik daripada satu. Ini idiom, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu arti dari suatu idiom atau kosakata, teman-teman, teman-teman bisa coba cari kata dasarnya, kata intinya gitu ya. Misalkan tadi kan two heads are better than one. Coba kita cari yang hitam-hitam gini tapi yang tidak ada angkanya. Maksudnya yang terpisah, teman-teman, bukan yang banyak-banyak gini ya. Nah, yang hitam-hitam gini maksud saya. Jadi kita cari two heads. Bentar, two heads are better than one. Mana ya, teman-teman? Oh, ini yang hitam-hitam gini biasanya. Oh, ini di terakhir ini ya, two heads are better than one. Ini teman-teman klik. Nah, nanti akan diarahkan. Jadi two heads are better than one itu satu ungkapan. Artinya adalah
used to say that two people are more likely to solve a problem or think of an idea than one person working alone. Jadi digunakan untuk mengatakan bahwa dua orang itu lebih mungkin untuk menyelesaikan masalah atau berpikir atau memikirkan suatu ide gitu ya daripada satu orang yang bekerja sendirian. Nah, intinya lebih baik dikerjakan berdua daripada satu orang seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta. He prefers not to work on it by himself. Dia itu lebih memilih tidak mengerjakannya sendirian. Artinya si cowok ini butuh bantuan si cewek gitu ya, yang nawari bantuan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, jadi ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, dan juga jawaban Delta. Nah, ada juga Bravo, teman-teman. Oke, nah jadi gini, soal ini adalah soal yang menjawabnya itu secara teman-teman, tersirat. Jadi tidak langsung. Sama sih bisa dianggap mungkin idiom, tapi nggak terlalu idiom gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena cara menjawabnya itu nggak langsung iya atau tidak gitu teman-teman, tapi di bulut-bulut. Cuman sekali lagi ya, ini jarang sekali, tenang aja. Ini saya dapat dari buku Longman, dan buku Longman itu tahun 2006. Nggak, ketika teman-teman nanti tes, topiknya tidak sesulit ini, seperti itu. Nah, kita dengar kembali teman-teman, silahkan. Number 9. Did you spend very much time on this assignment? Only rarely have I put so much time into an assignment. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok tuh bertanya, did you spend very much time on this assignment? Apakah kamu menghabiskan banyak waktu untuk tugas ini? Atau untuk menyelesaikan tugas ini? Nah, si cewek bilang, only rarely have I put so much time into an assignment. Jarang sekali loh saya tuh, maksudnya jarang sekali saya itu menyelesaikan tugas dalam waktu yang lama. Nah, misalkan kita dalam bahasa Indonesia aja, teman-teman. Misalkan teman kita ada yang makannya itu lama banget misalnya. Terus kita bilang, kamu kalau makan, apakah kamu makan tadi itu lama banget gitu ya? Terus orangnya menjawab, jarang saya itu makan cepet-cepet itu jarang. Nah, berarti orang ini tadi secara tidak langsung bilang, ya saya itu makannya lama. Atau misalkan kita bilang, ngomongin tentang si A misalkan. Apakah si A di kamar mandi cepat gitu ya teman-teman? Apakah sebentar di kamar mandinya? Terus teman kita menjawab, jarang sekali dia di kamar mandi cuma sebentar. Nah, berarti secara tidak langsung dia jawab, dia tuh tadi di kamar mandi lama banget. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi jawaban kalau dibalik maksud saya adalah artinya si cewek ini secara tidak langsung bilang, enggak kok, saya itu tidak menyelesaikan tugas ini dengan waktu yang lama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. He spent her normal amount of time on it. Dia menghabiskan waktu normalnya, waktu biasanya atau waktu umumnya pada tugas tersebut. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo itu nggak selesai, teman-teman. It is rare for her to finish an assignment. Jarang sekali bagi si cewek untuk menyelesaikan sebuah tugas. Berarti tugasnya si cewek ini seringkali tidak selesai atau banyak tidak selesainya. Bukan ya, teman-teman. Jadi bukan masalah tidak selesai atau selesai, tapi apakah lama atau tidak lama. Jadi Bravo bukan, salahnya di situ. Kalau yang Charlie, jarang sekali bagi si cewek untuk mengeluarkan atau menaruh, ya dia mengeluarkan gitu ya, tenaga dalam suatu pekerjaan. Bukan ya teman-teman, karena bukan jumlah tenaga yang dikeluarkan, tapi banyaknya waktu yang dihabiskan. Kalau yang delta, si cewek itu menghabiskan lebih banyak waktu daripada biasanya pada tugas tersebut. Nah, bukan, karena dia jelas-jelas only rarely, teman-teman. Jarang banget saya tuh mengeluarkan atau menghabiskan banyak waktu di suatu tugas, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem.
You're off the hook. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, kita cek bareng. Number 10. Do you think you'll be able to find someone else to head this committee? No problem. You're off the hook. What does the woman mean? Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kesulitan dengan mengartikan yang idiomnya, teman-teman fokus atau bisa merujuk kepada jawaban selain yang idiomnya. Gitu, teman-teman. Contohnya ini ada 2 jawaban ya. Jadi si cowok bilang, "Do you think you'll be able to find someone else to head this committee?" Jadi, apakah kamu rasa kamu akan mampu mencari orang lain untuk memimpin komite ini? Artinya si cowok ini meminta tolong ke si cewek atau si B gitu ya, untuk mencarikan orang lain yang bisa jadi pemimpin atau yang jadi bisa jadi ketua komitenya atau ketua rapatnya, teman-teman. Nah, si cewek bilang, "No problem, you're off the hook." No problem itu tenang aja, nggak masalah. Berarti si cewek ini bisa gitu ya mencarikan orang lain, teman-teman. Nah, you're off the hook itu kalau diartikan langsung adalah kamu lepas dari kail pancingan. Hook itu artinya kail pancing gitu, teman-teman, atau kail lah. Intinya yang sesuatu yang mengail sesuatu gitu atau kita jadi kayak cantol gitu. Jadi you're off the hook itu kamu lepas dari cantolan gitu, teman-teman. Gitu ya. Artinya dia bebas si cowok. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The man is no longer responsible. Jadi si cowok itu tidak lagi punya tanggungan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Alpha, the phone is off the hook. Teleponnya terputus. Bukan ya. Bukan ngomongin ke telepon, teman-teman. Kalau yang Bravo, si cowok akan memimpin komitenya. Bukan, karena jelas-jelas dia minta tolong nyari orang lain. Jadi do you think you'll be able to find someone else to head this committee? Apakah kamu merasa kamu bisa menemukan orang lain untuk memimpin komite ini? Nggak masalah, kamu off the hook, kamu lepas dari cantolan, lepas dari tanggung jawab. Maksudnya lepas dari tanggung jawab itu sudah tidak punya tanggungan lagi. Seperti itu. Itu ya, karena dipasrahin ke orang lain. Si cewek mampu mencari orang lain. Nah, berarti Bravo bukan, si cowok berarti tidak akan memimpin komite itu yang benar. Jadi harusnya ada note-nya. Kalau yang Delta pertemuan komitenya atau rapat komitenya itu telah put off itu ditunda, teman-teman. Kalau call off dibatalkan, gitu ya. Yang Delta bukan, karena tidak dibatalkan, yang ada diganti pemimpinnya atau ketuanya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Ada jawaban Charlie, ada juga Bravo, ada juga Delta, ada juga Alpha. Lengkap. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya. Silahkan. Number 11. Doesn't Kathy have to work tonight? Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift. What does the man say about Kathy? Nah, jadi si cewek bertanya, "Doesn't Kathy have to work tonight?" Nah, bukannya Kathy harus bekerja malam ini. Nah, kemudian si cowok bilang, "Luckily, she was able to persuade her roommate to take her shift." Untungnya, dia, maksudnya si Kathy, itu mampu persuade itu membujuk, teman-teman. Atau mempengaruhi gitu ya. Jadi membujuk teman sekamarnya untuk mengambil shiftnya atau menggantikan shiftnya. Jadi si Kathy itu memang harusnya kerja, tapi dia bisa minta tolong teman sekamarnya untuk menggantikan shiftnya gitu ya. Nah, apa yang si cowok katakan mengenai Kathy? Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Delta, teman-teman. Her roommate will work in her place. In her place itu maksudnya bukan di tempatnya si Kathy ya, tapi menggantikan posisi atau jamnya si Kathy atau tugasnya si Kathy. Seperti itu. Jadi her roommate will work in her place, menggantikan si Kathy seperti itu.
Itu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, dicoba dulu. Silahkan, teman-teman. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo, Charlie, Alpha, Bravo atau Charlie. Kita cek teman-teman. Number 12. Has the lawyer received the letter yet? The letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok itu bertanya, has the lawyer received the letter yet? Apakah lawyernya atau pengacaranya sudah menerima suratnya? Nah, kemudian si cewek menjawab, the letter was delivered to the lawyer's office by courier just this morning. Suratnya telah dikirimkan ke kantor pengacara oleh kurir atau pengantar gitu ya, tepat pagi tadi. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek, berarti si B tadi ya, intinya suratnya sudah terkirim, teman-teman. Kita cek ya. Yang Alfa, pengacara mengirimkan suratnya tadi pagi. Nah, kalau yang Alfa ini kebalik, teman-teman. Pengacaranya bukan yang mengirimkan ya, dia yang menerima. Oke, jadi yang Alfa bukan, harusnya itu the lawyer received the letter this morning. Itu malah bisa gitu ya. Atau kalau itu the lawyer-nya diganti jadi courier. Jadi the courier, jadi kurirnya mengantarkan suratnya tadi pagi. Nah, itu baru bisa, teman-teman. Gitu ya, bukan lawyer-nya yang ngantar surat, teman-teman. Jadi Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the courier has already made the delivery. Kurirnya telah melakukan pengiriman. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Jadi pengirimannya telah dilakukan atau selesai. Kalau yang Charlie, surat kepada kurir. Nah, suratnya itu bukan kepada kurir, teman-teman. Suratnya itu untuk pengacara atau kepada pengacara. Gitu ya. Kurir itu di situ disebutkan sebagai pengantar. Gitu ya. Jadi yang Charlie bukan, salahnya adalah to-nya itu. Masa suratnya ditujukan kepada kurir kan bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta, kantor pengacara itu tidak memiliki surat. Bukan ya, harusnya memiliki karena sudah siapa namanya? Kurirnya sudah melakukan pengiriman tadi pagi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Oke, waktunya habis. Di sini ada idiom ya dari keluarganya phrasal verb, teman-teman. Atau kata kerja yang nggak bisa diartikan kata per kata. Tapi teman-teman coba dulu kalau dapat vocab baru seperti biasa teman-teman catat ya. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan dulu silahkan. Number 13. Have you met the new neighbors yet? No, I haven't. Why don't we go call on them? What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, have you met the new neighbors yet? Sudahkah kamu menemui tetangga-tetangga baru kita? Kemudian si cowok menjawab, no, I haven't. Why don't we go call on them? Tidak, saya belum gitu ya. Kenapa nggak kita coba call on? Nah, call on itu nggak bisa diartikan kata per kata satu-satu, teman-teman. Call on itu artinya sama dengan berkunjung atau mampir, seperti itu. Gitu ya. Jadi kenapa nggak kita ke sana atau kita mengunjungi mereka seperti itu. Nah, apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo ya. They should visit the neighbors. Mereka sebaiknya mengunjungi tetangga baru mereka. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Oke, waktunya habis. Ini juga double negatif ya, teman-teman. Oke, saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Charlie,
antara Bravo atau Charlie? Mari kita cek bersama, kita dengarkan dulu, silakan teman-teman. Number 14. How did Anna react to the situation? She couldn't have been more delighted. How did Anna feel about the situation? Nah, jadi siapa ini ya? Si cowok itu bertanya, how did Anna react to the situation? Gimana Anna bereaksi terhadap situasinya? Atau bagaimana reaksi Anna terhadap situasinya? Kemudian si cewek menjawab, she couldn't have been more delighted. Nah, ini yang saya maksud double negatif, teman-teman. Dia tidak bisa lebih senang lagi. Nah, kalau kita bilang, saya tidak bisa lebih setuju lagi. Berarti dia itu udah paling setuju, teman-teman. Udah mentok setujunya. Nah, kalau ada orang bilang, she couldn't have been more delighted, dia tidak bisa lebih senang lagi. Berarti dia itu udah sangat senang. Udah mentok senangnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, how did Anna feel about this situation? Bagaimana yang Anna rasakan mengenai situasinya? Nah, Ana sangat senang berarti seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Gitu ya. She was quite pleased. Si Ana itu cukup senang atau sangat senang seperti itu. Nah, kalau yang Delta itu she had been happy-nya betul. Tapi karena ada wish itu adalah ungkapan kebalikan dari dari kenyataan, teman-teman. Gitu ya. Artinya berharap. Sama kayak kita bilang, saya harap sekarang tidak hujan. Nah, kalau ada orang bilang saya harap sekarang tidak hujan, berarti sekarang hujan. Nah, kalau ada bilang she wish she had been happy, dia berharap dia itu bahagia. Berarti dia tidak bahagia. Nah, itu nama babnya subjunctive, teman-teman. Oke, jadi salah satu fungsi fungsi bahasa itu adalah dalam komunikasi itu menyampaikan harapan. Nah, harapan yang tidak terpenuhi itu namanya subjunctive, penggunaan kata kerja wish terus diikuti subjek seperti itu, teman-teman. Gitu ya. My connection was bad, sir. I can't hear clearly, sorry. Okay, no problem, Mister. Nanti masih ada ini ya. You still help the recording, so you can keep up with the recording later. Okay? Jadi nanti kalau teman-teman ada yang bermasalah dengan koneksi atau audionya, karena saya juga kayaknya juga ada masalah koneksi kalau ketemu sama yang negatif koneksinya, jadi agak sulit mungkin terputus-putus. Tapi tenang aja, di rekaman biasanya jelas, teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah, that's okay. Dicoba dulu, silahkan. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, antara Bravo, Charlie, or Delta. Kita cek, teman-teman. Number 15. How serious was the accident? Well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bertanya, how serious was the accident? Seberapa parah atau seberapa serius kecelakaannya? Nah, si cewek bilang, well, the motorcycle rider was taken to the hospital in an ambulance. Jadi, pengendara sepeda motornya itu dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti lumayan serius ya, teman-teman, sampai dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi jawabannya tepat adalah yang Bravo, guys. An ambulance took the rider to the hospital. Jadi sebuah ambulan itu membawa pengendara motornya ke rumah sakit. Gitu ya. Nah, kalau yang Alfa salahnya, pengendara motor itu mengambil jalan menuju rumah sakit atau memilih jalan menuju rumah sakit. Bukan dia yang milih pengen masuk rumah sakit ataupun dia menuju rumah sakit, nggak ada di percakapan tadi, teman-teman. Yang ada adalah kecelakaannya itu lumayan parah sampai-sampai dia dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan seperti itu. Kalau yang Charlie, ambulan itu meninggalkan rumah sakit dengan atau bersama pengendara motor tersebut. Malah kebalikannya ya, teman-teman, bukan meninggalkan, justru menuju. Jadi ambulannya itu membawa ridernya atau pengendara motornya ke rumah sakit. Kalau yang Delta, pengendara motornya itu mengikuti ambulan, maksudnya di belakangnya ambulan gitu ya, menuju rumah sakit. Bukan, teman-teman. In itu menunjukkan bahwa pengendara motornya itu di dalamnya.
Gitu ya, di dalam ambulans, bukan di belakangnya, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Oke, waktunya habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo dan Delta. Jadi lengkap A, B, C, D kita cek bersama. Mari kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 16. I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. What does the man mean? Nah, jadi itu tadi si cewek bilang, I can't believe it actually snowed here. We rarely get snow this far south. Saya nggak percaya, di sini beneran turun salju. Kita jarang sekali mendapatkan salju sejauh selatan, di bagian selatan sejauh ini, gitu ya. Nah, kemudian, seperti yang saya sampaikan tadi, masih ingat kata wish, teman-teman? Wish itu adalah harapan yang tidak terpenuhi atau unfulfilled hope. Jadi harapan yang tidak tercapai gitu ya. Atau kebalikan dari fakta lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, si cowok itu bilang, I wish it had been a little colder. Then the snow might have stuck around longer. Saya harap cuacanya itu ya, it-nya itu kembalinya ke keadaan teman-teman. Jadi it had been a little colder itu saya harap ini itu sedikit lebih dingin. Sehingga atau kemudian saljunya itu mungkin saja stuck around itu berarti tetap ada lebih lama. Nah, kalau si cowok bilang saya harap suhunya sedikit lebih dingin supaya saljunya itu tetap stuck around, tetap masih ada di sini gitu ya. Nah, berarti saljunya itu udah banyak yang mencair, teman-teman, karena suhunya tidak cukup dingin. Gitu ya. Nah, jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah yang alpha. It was not cold enough. Jadi, suhunya atau cuacanya tidak cukup dingin. Akhirnya saljunya banyak yang mencair. Gitu ya. Nah, yang paling tidak nyambung ini yang Bravo, teman-teman. The snowball struck him forcefully. Bola salju itu menabrak si cowok dengan penuh tenaga. Nah, tiba-tiba ada snowball atau bola salju menabraknya, kan bukan ngomongin itu ya teman, tapi ngomongin turun salju jarang atau tidak tadi. Mungkin karena kata stuck sama struck beda teman-teman. Kalau yang Charlie, the snow stayed around too long. Saljunya itu berada di sekitar mereka, maksudnya saljunya itu ada terlalu lama. Malah kebalikannya ya, saljunya terlalu cepat hilang karena tidak cukup dingin. Kalau yang Delta, it was too cold, suhunya terlalu dingin. Itu bukan ya, justru kurang dingin teman-teman. Sehingga saljunya banyak yang meleleh, mencair seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Number 17. I didn't realize before how tall this building is. There can't be too many more flights of stairs to go. If only the elevator hadn't been broken, then we wouldn't have had to climb all of those stairs. What does the woman imply? Oke, nah jadi kalau diartikan, I didn't realize, saya tidak menyadari sebelumnya atau saya belum pernah menyadari seberapa tinggi bangunan ini atau betapa tingginya bangunan ini. Harusnya tidak ada terlalu banyak flights, maksudnya di sini bukan penerbangan ya, tapi flights ini anak tangga, teman-teman ya, untuk dinaiki atau untuk dilewati. Nah, kemudian si cewek itu bilang, if only. Nah, ini sama kayak subjunctive, tapi dia menggunakan conjunction, teman-teman. Namanya adalah conditional sentence, kalau di sekolahan dulu ya. Jadi bisa subjunctive, kita pakai I wish, saya harap, atau pakai conjunction if, kemudian setelahnya nanti lampau. Nah, itu sudah pasti mengikuti, maksudnya kebalikan dari fakta. Gitu ya.
Nah, jadi if only the elevator hadn't been broken, kalau saja elevatornya tadi tidak rusak, then we wouldn't have. Sehingga atau kemudian kita tidak akan harus menaiki seluruh anak tangga-tangga tadi. Nah, berarti mereka itu menaiki anak tangga-tangga tadi karena elevatornya rusak, teman-teman. Gitu ya. What does the woman imply? Nah, jadi jawaban yang paling tepat betul yang alpha, teman-teman. She took the stairs out of necessity. Si cewek itu melewati anak tangga atau memilih anak tangga karena kebutuhan. Maksudnya kebutuhan itu keharusan. Gitu ya, karena nggak ada jalan lain. Elevator atau anak tangga. Mereka biasanya naik elevator, elevatornya rusak, ya mau nggak mau harus naik anak tangga. Nah, itu out of necessity, teman-teman. Ya, jadi karena kebutuhan, mau nggak mau lah kalau diartikan seperti itu. Kalau yang berapa, she didn't want to take the elevator. Si cewek itu tidak mau atau tadi tidak ingin menaiki elevator. Bukan karena tidak ingin, teman-teman. Tapi karena elevatornya memang rusak. Dia sebenarnya ingin naik elevator, tapi karena rusak tidak bisa dilewati. Gitu ya. Kalau yang Charlie, it was only 5 flights of stairs. Itu cuman beberapa anak tangga. Bukan ya, teman-teman, karena si cewek juga menyetujui atau tidak membantah yang diucapkan sama si cowok, bahkan ada banyak bahwa ada banyak anak tangga. Kalau yang delta, si cewek lebih memilih untuk naik anak tangga. Nah, bukan lebih memilih, tapi mau nggak mau ya, teman. Terpaksa lah bisa dibilang seperti itu. Karena kalau nggak naik anak tangga, mereka nggak bisa sampai kantor atau tempat mereka kerja. Lanjut ke number 18, silahkan teman-teman. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Saya lihat ada jawaban alpha, ada juga Bravo dan Delta. Kita cek teman-teman. Number 18. I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. But the plane is taking off soon. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, I'm going to stop in at this shop and get a couple of magazines to read. Nah, in di situ bukan preposisi ya, teman-teman, itu kata keterangan. Jadi I'm going to stop in itu maksudnya saya mau masuk dulu ke toko ini atau saya mampir ke toko ini dan membeli beberapa majalah untuk dibaca. Nah, kemudian si cewek bilang, but the plane is taking off soon. Tapi pesawatnya sudah mau atau pesawatnya segera berangkat, segera lepas landas. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Artinya maksudnya si cewek, mereka tidak punya waktu untuk mampir-mampir gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. The flight is departing. Depart itu sama kayak take off. Sama kayak berangkat, go out. Sama kayak go out, teman-teman ya. Jadi, the flight is departing in the near future. Penerbangannya itu segera berangkat dalam waktu yang dekat di masa yang akan mendatang. Maksudnya sebentar lagi lah kalau diartikan lebih enak seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, the plane is taking off early, pesawatnya itu berangkat lebih awal atau berangkat pagi atau berangkat awal. Bukan karena pesawatnya berangkat lebih awal ya, tapi karena mereka nyampenya di bandara itu terlalu mepet dengan jadwal berangkat gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan pesawatnya yang disalahkan, tapi orang-orangnya. Jadi yang Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok itu perlu membuat rencana segera. Nah, hati-hati, plane dan juga plan itu dua kata yang terdengar beda, teman-teman. Artinya otomatis juga beda. Plans itu rencana, plane itu pesawat terbang. Jadi yang Charlie bukan ya, nggak nyambung. Kalau yang Delta, the plane is taking up space. Nah, kalau diartikan pesawatnya itu mengambil banyak tempat atau memenuhi ruangan. Bukan ya, teman-teman. Jadi bukan ngomongin ukuran ataupun sesak berdesak-desakan gitu, bukan. Nah, tapi ngomongin tentang pesawatnya sudah mau berangkat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha. Lanjut ke number 19, silakan teman-teman. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest?
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab, oke, antara alfa atau delta. Kita cek bersama teman-teman. Number 19. It's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Let's take the bus instead of walking. Then you'll be able to get home quickly and get some sleep. What does the woman suggest? Nah, jadi si cowok bilang, it's an awfully long walk home, and I'm more than a little tired. Ini merupakan perjalanan pulang yang sangat lama, sangat panjang. Dan saya lebih dari sekedar lelah. Intinya saya sangat lelah gitu, teman-teman. Nah, kemudian si cewek bilang, let's take the bus instead of walking. Mari kita naik bis daripada berjalan. Dengan begitu, kamu akan datang atau sampai rumah dengan cepat dan bisa istirahat. Nah, apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti jawaban yang paling tepat yang alpha ya, teman-teman. Going home on the bus. Jadi pulang naik bis. Seperti itu. Bukan kalau yang Bravo tidur di bis nanti kebablasan dan itu bukan yang bukan yang disampaikan sama si B ya. Jadi Bravo bukan disampaikan sama si cewek tadi. Kalau yang Charlie taking a quick walk berjalan cepat itu juga bukan karena si cewek ngajak naik bis daripada berjalan. Kalau yang Delta getting some sleep tidur dulu sebelum pulang. Bukan juga ya. Jadi tidurnya setelah sampai rumah, tapi pulangnya cari yang paling cepat yaitu naik bis seperti itu. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Silakan teman-teman. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Oke, waktunya habis. Ada jawaban alpha, maaf, bukan. Maksud saya Bravo, atau Charlie, atau Delta. Oke, kita cek. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 20. I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I've still got a lot more to do. So you haven't finished the lab assignment yet. What had the man assumed about the woman? Nah, jadi si cewek bercerita, I've got to get over to the chemistry lab. There are only a couple more hours until the lab closes, and I still got a lot more to do. Aku harus ke laboratorium kimia. Ada beberapa jam sampai labnya itu tutup, dan saya masih ada banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, kemudian si cowok bilang, so you haven't finished the lab assignment yet. Nah, ini tuh kayak, jadi kamu tuh belum menyelesaikan tugas labmu ya. Pertanyaannya adalah, apa yang sebelumnya si cowok asumsikan atau pikirkan mengenai si cewek. Nah, si cowok tadi terkejut, teman-teman. Dia bilang, jadi kamu tuh ternyata belum menyelesaikan tugas labmu tuh selama ini. Nah, berarti sebelumnya si cowok merasa kalau si cewek ini sudah selesai. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan apa yang sebelumnya atau yang sudah si cowok perkirakan mengenai si cewek adalah bahwa yang Charlie ya, teman-teman, bahwa tugas laboratoriumnya itu telah selesai. Seperti itu. Itu ya. Nah, makanya si cowok kaget loh. Kok kamu masih harus ke laboratorium? Jadi kamu tuh ternyata belum selesai atau belum menyelesaikan tugas laboratorium. Berarti si cowok sebelumnya mengira kalau atau berpikir kalau si cewek ini sudah menyelesaikannya, teman-teman. Makanya dia kaget atau terkejut. Gitu ya. Nah, kurang lebih itu tadi untuk latihan listening bagian pertama. Nanti saya harap teman-teman bisa hadir di sesi malam ya, karena latihannya atau soalnya beda, teman-teman. Dan sekali lagi kalau di listening ini teman-teman perlu latihan banyak-banyak gitu ya untuk mempertajam kemampuan yang namanya rekognisi tadi. Sebentar saya absen dulu, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh unmute, it's okay. Silahkan teman-teman sambil saya absen. Oke, sudah selesai saya absen. Gimana? Mungkin ada pertanyaan?
Sepertinya easy peasy ya. Sekali lagi mungkin perlu sering-sering latihan aja. Nanti saya harap teman-teman bisa datang lagi di sesi malam. Atau kalau nggak gitu bisa mengikuti rekaman yang sesi malam nggak apa-apa. Thank you so much for today guys. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time. Thank you very much. You're welcome guys.